Bab 2061. Niat untuk pergi. Darah jiwa merah cerah tiba-tiba berubah warna, menjadi ungu. Ketika sampai di atas patung leluhur kuno, warnanya berubah menjadi ungu. Darah ungu, darah jiwa leluhur kuno. Aura jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat dan menyebabkan seluruh langit diwarnai ungu. Seluruh kota kekaisaran Si kuno, termasuk Kaisar Baru, Jidu, semuanya melihat darah jiwa ungu di atas patung leluhur kuno. Pada saat ini, cahaya ungu membentuk lingkaran cahaya dan dengan cepat turun dari kepala patung leluhur kuno. Dalam sekejap, lingkaran cahaya ungu ini menghilang ke kedalaman kuil leluhur. Wang Lin sedang duduk jauh di dalam kuil leluhur dan titik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Cahaya itu mengembun ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyatu dengan tetes darah jiwa pertama di dalam dirinya. Setelah pemisahan tiga jiwa Dao kuno, datanglah berkah dari leluhur kuno. Darah jiwa ini adalah berkah. Setiap orang yang melihat turunnya darah ungu itu terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah darah jiwa leluhur kuno. Rumornya, 3 tetes darah jiwa bisa menciptakan klan baru. Dia benar-benar mendapatkan setetes darah jiwa selama pemberkatan leluhur kuno. Mungkinkah jika seseorang dapat dengan sempurna melewati pemisahan 3 jiwa Dao kuno, seseorang dapat memperoleh darah jiwa? Kegaduhan bergema di seluruh dunia. Jidu memandangi patung leluhur kuno dan tersentak. Bahkan dia tidak menyangka ayah baptisnya akan mendapatkan darah jiwa leluhur kuno. Saat darah ungu menghilang, langit kembali normal dan sepertinya semuanya akan berakhir. Bagaimanapun, berkah leluhur kuno telah tiba dan 3 cobaan serta 7 bencana telah berakhir. Namun, saat semua orang memikirkan hal ini, perubahan lain terjadi di langit. Kegaduhan yang lebih besar bergema dari seluruh penjuru kota kekaisaran. Ini belum selesai. Lihatlah langit yang berubah, pemberkatan leluhur kuno belum berakhir. Ungu, ini ungu lagi. Mustahil. Mungkinkah ada lebih banyak darah jiwa yang turun? Kegaduhan itu sangat menggemparkan. Cahaya ungu akan menghilang ketika tiba-tiba bersinar terang lagi. Di ujung langit terdapat pusaran berwarna ungu yang berputar dengan cepat, dan pusatnya seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah tempat cahaya ungu paling padat. Setetes darah ungu perlahan turun, dan ketika semua orang melihatnya, gelombang kejut yang mengerikan terjadi di seluruh kota kekaisaran. Darah jiwa lagi. 2 tetes, dia mendapatkan 2 tetes darah jiwa. Darah jiwa perlahan turun dan akhirnya memasuki kepala patung leluhur kuno. Cahaya ungu turun dan menghilang ke dalam kuil leluhur. Keributan terus berlanjut. Di dalam kuil leluhur, semakin banyak cahaya ungu muncul di sekitar Wang Lin. Itu dengan cepat mengembun ke arah tubuhnya dan menghilang ke dalam dirinya. Pada akhirnya, ketika semua cahaya ungu memasuki tubuh Wang Lin, ada total 3 tetes darah jiwa di dalam dirinya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, patung leluhur kuno mengeluarkan cahaya ungu yang kuat. Saat cahaya ungu bersinar, jiwa asal Wang Lin, yang menutupi patung itu, dengan cepat menyusut hingga menghilang tanpa jejak kembali ke kuil leluhur. Langit perlahan pulih menjadi normal dan tidak ada jejak warna ungu yang tersisa. Patung leluhur kuno tetap tenang dan masih memandang ke langit dengan jijik dan jijik. Ketika semuanya kembali normal, orang-orang Si kuno pulih dari keterkejutan mereka. Meskipun gelombang besar telah terjadi di hati mereka, mereka memaksa diri mereka untuk tenang di permukaan. Pandangan mereka terhadap kuil leluhur semuanya mengandung niat berbeda. Di sana terkandung rasa iri, kagum, rumit, melankolis. Di dalam kuil leluhur, jiwa asalnya melayang di hadapannya dan tumpang tindih dengan tubuhnya. Tubuhnya yang layu disuntik dengan vitalitas tanpa akhir. An pulih dengan cepat.
Setelah beberapa napas, tubuhnya pulih dari kondisi seperti kerangka seperti saat pertama kali memasuki kuil leluhur, tetapi kekuatannya sangat berbeda dari sebelumnya. Wang Lin memejamkan mata dan merasakan perubahan pada jiwa asalnya. Jiwa asalnya sangat kuat sekarang. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia tidak hanya dapat menutupi seluruh klan kuno, bahkan lautan luas pun tertutupi. Dia bisa merasakan hukum di dunia, merasakan pergerakan segala sesuatu, dan bahkan melihat aliran waktu. Jiwa asalnya bukanlah satu-satunya yang menjadi kuat. Tubuhnya selalu kuat, tapi sekarang dia merasakan kekuatan bergerak ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti dia bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Saya ingin tahu bagaimana saya dibandingkan dengan Grand Empyrean Gudao sekarang, Wang Lin bergumam sambil berjalan keluar kuil leluhur. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari kuil leluhur dalam 100 tahun. Ketika dia keluar dari kuil, dia melihat matahari cerah dan langit cerah, tetapi dia tidak melihat gurunya, Xuan Luo. Ketika tetes darah jiwa kedua turun, Xuan Luo memutuskan untuk pergi. Dia tidak bertemu dengan Wang Lin dan diam-diam pergi menuju Dao kuno. Dia datang untuk melindungi Wang Lin, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Dia tidak tahu apa yang akan dia katakan kepada Wang Lin jika mereka bertemu, jadi dia hanya bisa pergi. Melihat ke langit dan ke arah mana Xuan Luo pergi, Wang Lin merenung dalam diam. Tidak ada perasaan rumit di matanya, hanya tatapan lembut. Sebelum saya pergi, saya harus pergi menemui guru, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Jembatan penginjak surga, aku ingin tahu apakah aku bisa melangkah ke jembatan keempat. Tapi apapun yang terjadi, waktuku di klan kuno sudah berakhir. Masih ada 300 tahun sampai alam dewa abadi terbuka. Saya tidak ingin menghabiskan waktu ini di benua astral abadi. Saya ingin pulang. Saya akan membawa pulang Wan Er. Wang Lin menarik pandangannya dari langit dan berjalan menuju istana. Dia telah berjanji pada Jidu bahwa dia akan menyaksikan dia menjadi kaisar. Di dalam istana, tidak ada fluktuasi sama sekali, tapi sosok Wang Lin anehnya muncul di bawah tatapan banyak orang. Wang Lin memandang Jidu sambil tersenyum. Wang Lin perlahan berkata, "Kamu akan menjadi kaisar yang hebat." Jidu menatap Wang Lin. Dia bisa merasakan ayah baptisnya berniat pergi. Jadilah kaisar yang baik, pimpin rakyatmu menuju kehebatan. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan mahkota tahta kekaisaran terbang ke tangannya. Dia melambaikan tangannya dan kemudian mahkota itu terbang menuju Jidu. Itu mendarat di kepala Jidu, dan sekarang dia adalah kaisar sejati. Sambil tersenyum, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah menuju kehampaan. Dia menghilang dari kota kekaisaran si kuno, menghilang dari pandangan semua orang di sini, dan menghilang dari mata Jidu. Ayah baptis, Jidu berteriak ke arah perginya Wang Lin. Dia merasakan kesedihan menjelang perpisahan itu. Dia tidak bisa melupakan bahwa semua yang dia peroleh hanya mungkin terjadi karena Wang Lin. Wang Lin pergi. Dia meninggalkan si kuno dan melihat ke arah klan surgawi, ke arah 7 Dao Sekte. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju kota kekaisaran Dao kuno yang dia tinggalkan 200 tahun lalu. Di kota kekaisaran Dao kuno, tidak ada seorang pun selain Xuan Luo yang menyadari kedatangannya. Di gunung belakang kuil Dao kuno, Wang Lin melihat Xuan Luo di rumah tempat dia tinggal. Murid dan guru merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum Xuan Luo tersenyum. "Kamu telah kembali." Murid menyapa guru. Wang Lin menemukan kehangatan dari 200 tahun lalu di rumah ini. Dia lupa bahwa dia adalah seseorang yang sekuat Gudao. Di matanya, Xuan Luo adalah gurunya dan dia adalah muridnya. Wang Lin tinggal di gunung belakang kuil Dao kuno selama 3 tahun.
3 tahun ini adalah pengalaman spiritual saat dia mengendalikan lonjakan kekuatannya. Dia menemani Xuan Luo, karena Xuan Luo sudah menyerah pada reinkarnasinya. Setelah 3 tahun, Xuan Luo menyaksikan Wang Lin pergi. Xuan Luo memandang muridnya. Dia tahu bahwa begitu Wang Lin pergi, pertemuan mereka berikutnya mungkin terjadi 300 tahun dari sekarang. Sosok Wang Lin menghilang dari dunia dan muncul di cekungan dekat lautan luas sebelum pergi jauh ke dalam gunung. Sekarang setelah budidayanya mencapai puncaknya, dia memutuskan untuk pergi ke jembatan penginjak surga lagi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia dapat mencoba memecahkan kemacetan kapan saja. Dia bisa pergi ke dunia ilusi untuk mengalami menginjak-injak surga. Beberapa hari kemudian, riak tak kasat mata menyebar dari gunung, membentuk tekanan yang bahkan sulit ditahan oleh para Grand Empyrean. Wang Lin muncul di hadapan Heaven Trampling Bridges yang familiar. Langit masih berkabut dan bumi tertutup kabut, sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Di depannya ada 6 jembatan, satu lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah jembatan terakhir, ada pemandangan samar-samar yang membuat Wang Lin tenggelam di dalamnya. Di belakangnya ada 3 jembatan. Dia saat ini berdiri di depan jembatan keempat, tempat dia berhenti 100 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dari pemandangan ilusi di balik jembatan ke-9. Dia melihat ke jembatan keempat sebelum dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Bab 2062, Pertempuran untuk nomor 1 di benua astral abadi. Selain Wang Lin sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak jembatan yang dia lewati. Bahkan Grand Empyrean Gudao tidak bisa merasakannya dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa setelah Wang Lin memasuki jembatan Heaven Trampling, Wang Lin telah berjalan ke jembatan kelima. Adapun apakah Wang Lin telah melewati jembatan ke-6 atau belum, dia tidak tahu karena batasnya adalah jembatan kelima. Riak di sekitar gunung berlangsung selama berbulan-bulan, dan ketika riak tersebut menghilang, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar. Dia tidak terlihat terlalu jauh berbeda dari beberapa bulan yang lalu, tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa Wang Lin tampak seperti manusia biasa. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kultivasinya bergerak di dalam tubuhnya. Dia mengenakan kemeja putih panjang dan berdiri di luar cekungan laut luas. Dia melihat kembali ke klan kuno dan sesaat kemudian dia berbalik. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang klan surgawi di sisi lain cekungan luas. Gila, saat itu aku bersumpah akan kembali ke kota leluhur untuk menyelamatkanmu. Jika Anda ingin pergi, tidak ada seorang pun di benua astral abadi yang dapat menghentikan saya. Jika kamu memilih untuk menjadi kaisar langit, maka kamu akan menjadi kaisar langit sejati yang tidak lagi tertidur. Juga, situ, King Sui, 13, kepala besar, kupu-kupu merah, kalian semua berada di benua astral abadi. Dan karena tidak ada di antara kalian yang berada di klan kuno, maka kalian semua pasti berada di klan surgawi. Kali ini, saya pasti akan menemukan kalian semua. Dan ada juga, Li Qianmei, Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Sambil menghela nafas, dia bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya dan terbang dengan kecepatan 100 kali lipat dari kecepatan yang dia gunakan untuk melintasi jarak ini terakhir kali. Pada akhirnya, aku akan kembali ke 7 sekte Dao, kembali ke dunia gua, kembali ke planet Susaku, itu adalah rumahku. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk sampai di tepi lautan luas di mana seluruh lautan telah membentuk dinding badai laut yang tak ada habisnya. Badai dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh, dan begitu mendekat,
mereka akan melihat keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk akibat badai yang berputar selama 200 tahun. Bahkan ada tekanan tak terlihat yang menyebar dari tembok ini. Bau laut sangat pekat dan gemuruhnya menggetarkan surga. Wang Lin berdiri di sana, memandangi dinding laut dan pintu yang dibentuk oleh 9 pilar saat matanya bersinar. Dia tahu pintu ini akan terbuka dalam 300 tahun. Ketika pintu itu terbuka, dia akan kembali bersama Limuan dan masuk, dan dia akan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menghidupkan kembali Limuan dan membiarkannya lolos dari reinkarnasi. Mungkin aku bisa menemukan kebenaran di sana, Wang Lin bergumam saat dia hendak melewati tembok laut. Namun, saat dia mengangkat kakinya, dia tiba-tiba melihat ke atas. Langit benar-benar gelap, ini disebabkan oleh laut yang terus berputar. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut seolah tidak ada suara lain. Segalanya tenang, seolah tidak ada yang salah, tapi Wang Lin melihat ke langit dan menyerah untuk berpikir untuk pergi. Dia berdiri di sana seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah 10 napas, suara berderak terdengar dari langit. Suara ini sangat tajam dan benar-benar mengalahkan deru laut. Seluruh dunia tampak bergetar. Keretakan besar tiba-tiba terbuka di langit. Kabut dalam jumlah besar keluar dan menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, sosok buram keluar dari kabut. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menyaksikan kabut menutupi langit yang gelap sampai dunia menjadi kabut, dan ketika sosok itu keluar dari dalam, dia berkata, "Gudao." Petik 2. Sosok di dalam kabut secara bertahap berjalan maju tetapi masih tertutup kabut dan berkata dengan suara serak, "Wang Lin." Adegan ini memiliki makna yang sangat penting di baliknya bagi benua astral abadi. Ini adalah pertemuan pertama antara dua orang terkuat di benua astral abadi. Keduanya adalah satu-satunya dua orang di benua astral abadi yang setengah langkah menuju Heaven Trampling, dan ini adalah pertama kalinya tatapan mereka bertemu. Adapun saat mereka bertemu di Gunung Gudao, karena perbedaan tingkat budidaya, tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Sosok di dalam kabut diam-diam merenung sejenak dan berkata, "Kamu sudah tahu aku akan datang." Wang Lin dengan tenang berdiri di sana, pakaiannya menari tertiup angin. Beberapa helai rambutnya berkibar saat dia mengangguk ke arah sosok di dalam kabut. Di dalam kabut, Gudao diam-diam merenung sekali lagi untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Berapa banyak jembatan yang kamu lewati untuk kedua kalinya kamu pergi ke jembatan Heaven Trampling?" "Itu tidak penting, yang penting tujuanmu datang." Wang Lin tersenyum dan ekspresinya sangat tenang. Di dalam kabut, Gudao berkata dengan suara serak, "Kamu bisa membunuh Ye Dao, keturunan leluhur kuno, kamu bisa dengan sewenang-wenang menunjuk seseorang sebagai kaisar baru, dan kamu bahkan bisa melakukan apapun yang kamu suka di klan kuno, tapi kamu bisa jangan tinggalkan klan kuno." "Saya tidak bisa meninggalkan klan kuno." Mata Wang Lin berbinar, "Kecuali aku tidak bisa menghentikanmu, kamu tidak bisa pergi." Sebuah suara kuno datang dari kabut. "Saya tidak akan menghentikan Anda terlalu lama, 300 tahun. Anda harus tinggal di klan kuno selama 300 tahun. Setelah alam dewa abadi terbuka, Anda dapat pergi sesuka Anda." Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, "Beri aku penjelasan." Suara Gudao menjadi suram. "Tidak ada penjelasannya, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu harus bertahan atau kalahkan aku." Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat sosok di dalam kabut. "Di Gunung Gudao, saya meminjam tekanan Anda untuk memadukan kekuatan surgawi dan kuno saya, ini adalah salah satunya. Di kota Kekaisaran Dao kuno, aku membunuh Ye Dao. Dengan tingkat kultivasi saya saat itu, jika Anda bertindak, saya tidak akan percaya diri untuk menang. Namun, kamu tetap diam.
Ini nomor 2. Di si kuno, Jidu menjadi kaisar dan Anda tidak menghentikannya. Ini nomor 3. Dalam hidupku, aku selalu membalas kebaikan orang kepadaku, dan karena kamu membantuku 3 kali, aku bisa bertahan selama 100 tahun tanpa penjelasan. Namun, untuk sisa 200 tahun, aku akan pergi. Wang Lin berbicara perlahan. Sosok di dalam kabut diam-diam merenung dalam waktu lama sebelum suaranya keluar dari kabut. 100 tahun tidaklah cukup, kamu harus tetap di sini sampai alam dewa abadi terbuka. Wang Lin, aku tidak ingin melawanmu. Orang tua ini sudah lama tidak berkelahi dengan seseorang. Aku hanya ingin kamu tinggal selama 300 tahun. Setelah itu, kamu bisa pergi. Aku bahkan bisa memberimu hadiah untuk itu. Suara serak Gu Dao bergema dari kabut. Wang Lin juga tidak ingin melawan Gu Dao, karena hubungan mereka sangat kompleks. Wang Lin tidak punya alasan untuk bertarung kecuali Gu Dao ingin membuatnya tetap tinggal tanpa ruang untuk bernegosiasi. Wang Lin tiba-tiba bertanya, saya punya pertanyaan. Dengan tingkat kultivasi Anda dapat dengan mudah menyapu seluruh benua astral abadi. Mengapa kamu masih membiarkan klan surgawi ada? Di dalam kabut, Gu Dao merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Ini adalah pertanyaan yang dimiliki banyak orang di klan kuno, dan itu adalah pertanyaan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang dari klan surgawi. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu jawabannya, dan tidak ada yang berani bertanya pada Gu Dao. Setelah sekian lama, suara rumit Gu Dao terdengar dari kabut. Berkah yang kudapat dari leluhur kuno, tidak sama dengan milikmu. Saat Wang Lin melihat ke arah Gu Dao di dalam kabut, dia merenung dan sepertinya menyadari sesuatu. Cukup, Wang Lin, kamu harus mengalahkanku atau tetap di sini. Tidak ada pilihan ketiga. Kabut di sekitar Gu Dao mulai bergolak dan gemuruh-gemuruh menyatu dengan suara laut. Suara ini seolah menyatu dengan suaranya dan membentuk tekanan yang kuat. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin mendongak dan matanya bersinar terang. Karena itu tidak bisa dihindari, maka dia juga ingin melihat siapa di antara mereka yang terkuat. Ini akan menjadi pertarungan untuk orang terkuat nomor 1 di benua astral abadi sejak leluhur surgawi dan leluhur kuno. Ini adalah pertarungan antara 2 orang di puncak. Gu Dao, orang terkuat di benua astral abadi. Dia telah melangkah ke Heaven Trampling Bridges bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia terjebak di jembatan ke-6, kekuatan tempurnya luar biasa dan dialah satu-satunya yang membunuh Grand Empirins. Wang Lin adalah perpaduan antara surgawi dan kuno. Kultivasinya belum lengkap, tetapi hanya dengan 2 tubuh asli yang lengkap, dia sudah setengah langkah menuju Heaven Trampling. Dia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang akan dia capai setelah esensi halusnya selesai. Dia masih memiliki avatar itu dalam kehampaan. Sudah ratusan tahun sejak dia mendapatkannya, dan itu mulai berkembang. Begitu Wang Lin menyatu dengannya, dia bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Saat kabut menyelimuti Gu Dao dan suara gemuruh bergema, Gu Dao Grand Empyrean melangkah maju. Kabut di sekelilingnya meraung dan menyebar hingga membentuk monster kabut raksasa. Raungannya mengguncang langit. Binatang kabut ini tampak aneh dan memiliki 9 kepala. Itu terlihat sangat mirip dengan binatang Jikyong yang dia lihat di tanah dewa kuno. 9 kepalanya meraung dan menampakkan ekspresi ganas, tapi di saat yang sama, ia mengeluarkan aura kuno. Seolah-olah binatang kabut ini memiliki roh dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam binatang kabut, Grand Empyrean Gu Dao menunjuk ke depan. Jari ini tertutup kabut, tapi samar-samar orang bisa melihat kilatan dingin darinya. Dengan ini, seluruh dunia tiba-tiba berubah di hadapan Wang Lin.
Langit ditutupi garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi pun sama. Seluruh dunia dikelilingi oleh hukum. Garis-garis hukum yang halus ini tampaknya terkendali dan mulai mengalir menuju Wanglin. Bahkan petir dan mantra yang terbuat dari 5 elemen tiba-tiba muncul dan semuanya membombardir Wanglin. Saat mereka mendekat, mantra yang tak terhitung jumlahnya ini terkondensasi menjadi jari raksasa yang dibentuk oleh mantra dan garis hukum yang tak terhitung jumlahnya. Jari ilusi ini mengandung kekuatan penghancur saat menunjuk ke arah dahi Wanglin. Bab 2063. Menghilangkan kabut. Grand Empyrean Gudao, orang yang lebih kuat di benua astral abadi. Kultivasinya misterius dan dia tidak bergerak selama bertahun-tahun. Hanya dengan satu jari, dunia berubah warna dan langit menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bahkan tembok laut didorong masuk, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Kepala rambut putih Wanglin bergerak. Jari ilusi Gudao mengandung kekuatan angin, hujan, dan guntur. Guntur menderu saat kilat menembus jari. Awan bertabrakan, menciptakan gemuruh yang menggelegar dan membentuk tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Jari itu dipenuhi kekacauan. Di dalam angin, guntur, dan hujan, kekuatan 5 elemen muncul. Logam, kayu, air, api, dan tanah, tidak lebih lemah dari esensi 5 elemen Wanglin. Hasilnya, jari ini sepertinya mencuri kekayaan surga dan cukup kuat untuk membunuh seorang Grand Empyrean. Murid Wanglin menyusut. Dia sudah bersiap untuk kekuatan Gudao. Jari biasa ini sudah cukup untuk membunuh seorang Grand Empyrean, tapi dia tidak terkejut. Gudao, mata Wanglin berbinar dan dia masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Rambutnya berkibar dan dia menunjukkan temperamen yang tak terkatakan. Dia tidak bergerak, dan saat jarinya turun, dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menunjuk ke jari ilusi itu. Gerakannya juga terlihat sangat biasa saja. Dilihat dari kejauhan, ada yang salah dengan pemandangan ini. Jari ilusi Gudao sangat besar dan sepertinya bisa menghancurkan seluruh tubuh Wanglin. Dan jari Wanglin tampak terlalu kecil jika dibandingkan. Namun, seperti yang ditunjukkan Wanglin, garis hukum yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Orang luar tidak bisa melihat ini, tapi Gudao bisa merasakannya dengan jelas. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan hancur. Semuanya runtuh, dan saat ini, tidak ada hukum di dunia. Hal ini menyebabkan kawasan sekitarnya menjadi ruang tanpa hukum. Ketika jari itu bertabrakan dengan jari ilusi Gudao, suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Suaranya cukup keras hingga mengalahkan suara laut dan menyebar ke segala arah. Wanglin mengerang teredam dan mundur 3 langkah dan melihat ke atas. Jari ilusi Gudao berhenti sejenak, seutas gas hitam mengalir melaluinya. Jarinya hancur dan semua mantra di dalamnya runtuh. Setelah jari ilusi itu hancur, monster kabut berkepala 9 itu mundur 3 langkah. Serangan menyelidik mereka berakhir seri. Saat Gudao mundur, Wanglin mendongak dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengangkat tangan kanannya dan jiwa asalnya mulai aktif. Asap hijau dalam jumlah besar muncul di sekitar tangan kanannya dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran asap hijau di sekitar kelima jarinya. Panas ekstrim tiba-tiba menyebar dari tangan kanan Wanglin. 8 Dao ekstrim. Di dalam monster kabut berkepala 9, tatapan Gudao menyempit. Dao air ekstrim. Dao logam ekstrim. Dao kayu ekstrim. Dao bumi ekstrim. Kekuatan logam, kayu, air, api, tanah muncul di sekitar tangan kanan Wanglin dan berubah menjadi 8 Dao ekstrim leluhur surgawi. Meskipun Wanglin belum mempelajari semua 8 Dao ekstrim,
setengah langkah memasuki tahap penginjakan surga membuat tingkat kultivasinya tidak jauh dari leluhur surgawi. Hasilnya, ketika dia menggunakan 8 dao ekstrim, dia bisa mencapai level yang mirip dengan leluhur surgawi. Lingkaran asap yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Wang Lin. Saat dia melambaikan tangan kanannya, sejumlah besar cincin terbang menuju monster kabut berkepala 9. Dengan hanya 5 dao ekstrim, itu tidak bisa dianggap sebagai mantra yang menghancurkan surga. Ketika Wen Lin pergi ke jembatan penentang surga untuk kedua kalinya, meskipun sepertinya dia telah berjalan melewati jembatan kelima dengan sangat cepat, rasanya seperti bertahun-tahun yang tak terhitung baginya. Dan dia telah memahami versinya sendiri dari 3 dao ekstrim terakhir. Dao tanah ekstrim. Saat Wang Lin berjalan menuju binatang kabut, dia tenang seperti Grandmaster generasi ini. Tangan kanannya melayangkan pukulan ke daratan di bawahnya dan cekungan di bawah laut tiba-tiba bergetar. Kemudian aura tanah keluar. Itu kotor dan dipenuhi aura kematian dalam jumlah besar. Ini dibentuk oleh semua makhluk yang mati di lautan luas ini. Aura tanah ini memenuhi dunia dan membentuk lingkaran cahaya abu-abu raksasa. Hanya ada satu lingkaran cahaya, dan saat ia melaju ke depan, ia menyusut sambil mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Di dalam binatang kabut, murid Gu Dao menyusut. Jelas bahwa kekuatan dan tampilan mantra Wang Lin saat ini telah membuatnya serius. Berapa banyak jembatan penginjak surga yang dia lewati? Mata Gu Dao berbinar, dan tanpa ragu, tangannya membentuk segel. Binatang kabut berkepala 9 itu tiba-tiba mengaum ke langit. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan 9 cahaya berbeda datang dari 9 kepala. Dao langit ekstrim. Wang Lin dengan tenang berkata sambil berjalan ke depan, tangan kanannya menunjuk ke langit. Langit yang gelap tampak seperti akan runtuh, tapi kemudian cahaya terang bersinar. Ujung Wang Lin berubah menjadi telapak tangan, lalu dia meraih ke arah langit dan sepertinya meraih semua cahaya di langit. Langit gelap meredup dan semua cahaya mengembun menjadi lingkaran cahaya seperti matahari, lalu dengan cepat turun ke atas monster kabut berkepala 9. 8 dao ekstrim milik Wang Lin telah lengkap, kecuali dao ekstrim terakhir. Logam, kayu, air, api, dan tanah, serta langit dan daratan, dengan cepat mendekati binatang kabut itu. Binatang kabut berkepala 9 itu meraung dan cahaya 9 warna menyala, membentuk pelangi 9 warna di sekitarnya. Pelangi 9 warna tersebar dan menahan mantra 8 dao ekstrim Wang Lin. Tak lama kemudian, di dalam kabut, lengan Gu Dao terbuka dan ratusan bola kabut terbang keluar dari 9 kepala binatang itu. Setiap bola mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuh Ascen dan Empyrean, bahkan para Grand Empyrean akan terkejut ketika menghadapi begitu banyak dari mereka. Ketika ratusan bola kabut muncul, tiba-tiba mereka terbagi menjadi ratusan ribu. Mereka melayang di samping binatang kabut berkepala 9 dan melawan 8 dao ekstrim Wang Lin dengan pelangi 9 warna. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan. 5 elemen Tao ekstrim hancur satu demi satu, namun Tao langit dan daratan ekstrim menembus dan mendarat di tubuh binatang kabut itu. Binatang kabut itu mengeluarkan raungan yang keras, dan saat tubuh raksasanya bergetar, Wang Lin muncul di sebelahnya. Setelah dia menggunakan 8 dao ekstrim, dia tidak ragu untuk mengaktifkan Rapid Spell Art miliknya. Kecepatannya langsung mencapai puncaknya dan dia menghilang dengan satu langkah. Pada saat ini, dia muncul kembali tanpa suara dan melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Dunia bergemuruh saat tinju raksasa menghantam tubuh binatang kabut itu. Wang Lin tidak melihat hasilnya sebelum dia menghilang sekali lagi. Kali ini, dia muncul kembali di dalam kabut di belakang Gu Dao dan melayangkan pukulan. Saat pukulannya mendarat,
Gudao tiba-tiba berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Dengan keras, Wang Lin terlempar keluar dari monster kabut, tapi Gudao juga mengerang saat lengan bajunya berubah menjadi debu. Pukulan Wang Lin tidak bisa diimbangi dengan mudah. Ketika dia melihat Gudao menyerang, dia sudah punya rencana, dan ada tujuan dari pukulan ini. Pukulan ini sepertinya menggabungkan kekuatan dengan pukulan yang dilemparkan ke arah monster kabut dari luar. Kekuatan kedua pukulan itu bertabrakan di tengah kabut dan menciptakan badai mengerikan yang merobek tubuh monster kabut itu. Namun, Gudao masih yang terkuat di benua astral abadi. Tepat setelah dia melambai, bola kabut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar binatang kabut itu semuanya bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak bisa mengelak, jadi semua bola kabut menghantam tubuhnya. Satu bola kabut bisa membunuh Ascendan Empyrean, dan ratusan ribu di antaranya sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Saat mereka mendekat, Wang Lin menutup matanya dan menunjuk ke antara alisnya. Dao kehidupan ekstrim. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan dua sinar cahaya aneh. Cahaya ini menyebar di sekelilingnya seperti aura gelap dan membentuk penghalang pelindung. Gemuruh menggelegar bergema seperti jutaan sambaran petir yang meledak sekaligus. Gelombang kejut ini menyebabkan seluruh cekungan luas bergetar dan bahkan mempengaruhi hukum dunia. Seluruh benua astral abadi merasakan tabrakan ini. Di Sekte Daoyi, Kaisar Gunung, Sekte Yang Ungu, dan Gletser di benua utara, keempat Grand Empyrean di sana semuanya merasakan perubahan ini di dunia, dan hati mereka bergetar. Mereka semua merasakan benturan dua aura dari cekungan yang luas. Gudao telah bergerak, salah satunya milik Gudao. Yang satu lagi, sangat familiar. Siapa yang melawan Gudao hingga menimbulkan keributan yang begitu mengejutkan? Aura yang melawan Gudao adalah Wang Lin. 4 sinar cahaya terbang keluar dari klan surgawi menuju cekungan yang luas. Pada saat yang sama, di klan kuno, Xuan Luo, Song Tian, dan Ji Grand Empyrean kuno yang misterius semuanya merasakan perubahan di dunia dan bumi bergetar. Mereka bertiga tak segan-segan bergegas menuju cekungan luas itu. Bab 2064, mengambil langkah untuk menginjak-injak surga. Semua Grand Empyrean di benua astral abadi terkejut. 7 sinar cahaya meluncur menuju cekungan luas dari berbagai arah. 3 sinar cahaya dari klan kuno sangat cepat. Di sisi klan surgawi, mereka berempat tetap diam saat mereka bergegas maju. Namun, meski dengan kecepatan mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk tiba di medan perang. Bagaimanapun, benua astral abadi terlalu besar, dan mereka tidak memiliki tingkat budidaya Wang Lin atau Gudao. Di tengah cekungan yang luas, tempat badai laut mengamuk, suara gemuruh menggema di sisi yang menghadap klan kuno. Bola kabut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Wang Lin meledak, dan setelah menghilang, darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin. Dia terlempar ke belakang ribuan kaki dan cahaya di sekelilingnya runtuh. Kabut di sekitar Gudao benar-benar hancur dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ia dengan cepat menghilang bersama dengan binatang kabut itu. Setelah semua kabut menghilang, wajah misteriusnya akan terungkap. Ribuan kaki dari Wang Lin, Gudao perlahan berkata, "Untuk melihat penampilanku, kamu tidak ragu untuk mengalami luka." Kabut di sekelilingnya menjadi sangat tipis dan hanya tersisa beberapa helai, hampir tidak menutupi wajahnya. Karena kamu ingin melihat, maka kamu dapat melihatnya. Kamu adalah orang pertama yang melihat penampilanku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Gudao kurus dan dia mengenakan jubah hijau, tetapi lengan di tangan kanannya hilang. Rambutnya beruban,
dan dia sedang menatap Wang Lin ketika kabut di sekitar wajahnya benar-benar hilang. Wang Lin juga memandangnya dari jarak ribuan kaki. Ketika kabut di sekitar wajahnya tersebar, Wang Lin akhirnya bisa melihat seperti apa rupa Grand Empyrean Gudao. Dia tidak terkejut dan menghela nafas panjang. Itu memang kamu. Gudao tetap diam. Wang Lin menatap wajah familiar di hadapannya dan perlahan berkata, haruskah aku memanggilmu leluhur kuno, atau Gudao? Gudao tampak persis seperti patung leluhur kuno di 3 ibu kota. Atau, lebih tepatnya, penampilanmu adalah milikmu. Patung-patung di ibu kota dibuat sesuai dengan penampilanmu. Wang Lin memandang Gudao, yang mengeluarkan aura kuno. Gudao mengungkapkan ekspresi melankolis dan perlahan berkata, saya Gudao, dan juga leluhur kuno. Aku memperoleh sebagian dari ingatan dan kemauan leluhur kuno, untuk menjaga klan kuno dan keturunan keluarga kekaisaran. Penampilanku perlahan berubah setelah menyerap ingatan dan kemauan, suara Gudao pelan. Jarak maksimum yang bisa kamu tinggalkan adalah tempat ini. Rumor mengatakan bahwa Anda membunuh seorang Grand Empyrean di klan surgawi, tetapi itu seharusnya merupakan informasi yang salah. Seharusnya mereka menyerbu melewati tengah lautan luas, jadi kamu membunuh mereka. Pikiran Wang Lin tiba-tiba dipenuhi dengan kejelasan. Dia baru saja mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan yang dia miliki. Dia bingung karena dengan tingkat kultivasi Gudao, dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh klan surgawi sehingga tidak ada surgawi yang tersisa. Tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan surgawi masih tetap ada. Kamu mendapatkan ingatan dan kemauan leluhur kuno. Anda juga seharusnya mendapatkan beberapa batasan bersama dengan warisannya. Wang Lin memandang Gudao dan menghela nafas. Saat aku berubah total, aku merasakan batasannya, aku tidak bisa pergi terlalu jauh dari klan kuno, dan begitu aku pergi, semua kekuatanku akan hilang. Gudao sangat tenang, tidak menunjukkan ketidakberdayaan atau kepahitan. Mengapa kamu ingin menghentikanku pergi? Wang Lin menanyakan pertanyaan ini sekali lagi. Gudao menggelengkan kepalanya, dan bukannya menjawab pertanyaan Wang Lin, dia bergumam pada dirinya sendiri, setelah aku mendapatkan ingatan leluhur kuno, aku perlahan merasakan sesuatu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa hal, aku tidak mengerti, aku tidak percaya. Tapi itu sangat nyata. Gudao menghela nafas saat dia melihat ke bumi dan menuju klan kuno. Mungkin itu nyata, mungkin itu hanya ilusi, matanya dipenuhi dengan ketegasan. Ayo bertarung. Jika kamu menang melawanku, aku tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu dan kamu boleh pergi. Saya dapat merasakan bahwa Anda belum menggunakan kekuatan penuh Anda, dan sekarang saya juga tidak akan menahan diri lagi. Saya memiliki 2 mantra terkuat. Salah satunya adalah dunia kuno. Untuk mengenang leluhur kuno, dia dilahirkan dari kehampaan. Ia selalu percaya bahwa matanya bisa menjadi matahari dan bulan, darahnya bisa menjadi sungai dan lautan, tulangnya bisa menjadi pegunungan, tangannya yang disatukan bisa menjadi langit, dan tubuhnya bisa menjadi bumi. Dengan keyakinan dan pemikirannya, dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk menciptakan mantra ini, dunia kuno. Aku belum pernah menggunakan mantra ini sejak mendapatkan warisan, hari ini akan menjadi pertama kalinya, Gudao perlahan berkata sambil menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan tatapannya bertemu dengan tatapan Gudao. Di kuil leluhur si kuno, saya melihat sesosok tubuh, dan sosok itu mengambil langkah untuk menginjak-injak langit. Langkah itu sangat mengejutkan saya. Di jembatan kelima, saya tenggelam dalam dunia yang mirip reinkarnasi. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi selain memahami 8 dao ekstrim, hal yang paling saya pahami adalah langkah itu.
Awalnya, saya tidak bisa berjalan melewati jembatan kelima, tetapi dengan langkah itu, saya mampu melewatinya. Langkah ini, saya akan menyebutnya langkah menginjak surga. Saat dia menggumamkan ini, matanya dipenuhi dengan ketegasan. Karena pertarungan ini tidak bisa dihindari, dia akan bertarung sampai akhir. Setelah mendengar Wang Lin mengatakan bahwa dia telah melewati jembatan kelima, Gu Dao merenung sejenak. Dia lalu mengangkat tangan kanannya dan melambai. Jika Anda dapat menolak mantra ini, maka Anda memenuhi syarat untuk menyaksikan mantra yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun. Satu surga Dao. Dengan gelombang ini, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya, dan sesaat kemudian, bayangan cahaya muncul di belakangnya. Bayangan cahaya ini diselimuti cahaya dan penampakannya tidak dapat dilihat. Namun, setelah muncul, ia membuka mulutnya dan menghirupnya. Sejumlah besar kekuatan dunia dengan cepat ditarik masuk. Tarikan napas ini secara instan mencakup jutaan kilometer, dan bahkan seluruh cekungan luas pun tertutupi. Kekuatan dunia yang tak ada habisnya diserap dan bayangan cahaya meluas. Kekuatan hirupan meluas ke arah klan Celestial dan klan kuno. Di daerah dekat lautan luas di sisi klan Celestial, keempat Celestial Grand Empyrean semuanya berhenti. Mereka melihat ke kejauhan dan merasa seperti akan kehilangan akal. Demikian pula, hal yang sama terjadi pada klan kuno dengan Song Tian dan teman-temannya. Mereka merasakan daya isap yang kuat menarik kekuatan dunia menuju cekungan yang luas. Di tengah lautan luas, bayangan cahaya meluas dengan cepat saat menyerap kekuatan dunia. Tingginya lebih dari 100.000 kaki dan masih terus berkembang. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin tidak bisa lagi melihat bagian atas bayangan cahaya, dia hanya bisa melihat kakinya. Wang Lin tersentak. Dia tidak tahu seberapa tinggi bayangan cahaya itu, tapi dia bisa membayangkan jika seseorang melihat dari luar benua astral abadi, dia akan melihat raksasa berdiri di sana. Itu menembus langit. Leluhur kuno, Wang Lin menyaksikan bayangan cahaya terus meluas. Dia tidak tahu seberapa besar jadinya. Mungkin jika diberi kekuatan yang cukup, itu akan menjadi seperti sistem bintang. Itu akan terus berkembang sampai semua kekuatan dunia di benua astral abadi diserap. Namun, ukurannya saat ini saja sudah cukup untuk memberikan tekanan yang tak terlukiskan pada Wang Lin. Dunia kuno, Wang Lin melihat ke langit dan perasaan ilahinya menyebar. Dia merasakan pemandangan yang aneh. Mata bayangan cahaya besar ini berubah. Satu mata menjadi matahari yang cerah dan satu lagi menjadi bulan. Darah yang mengalir keluar lambat laun menjadi sungai dan lautan. Tangannya terangkat dan berputar di langit biru. Tubuhnya jatuh dan menjadi bumi, lalu tulang-tulangnya menjadi pegunungan. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di matanya. Seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin mengekstraksi matanya untuk menjadikan yang satu menjadi matahari dan yang lainnya menjadi bulan. Tangannya pun gemetar dan seolah terangkat ke udara hingga menjadi langit. Tubuhnya juga ditarik oleh kekuatan aneh hingga menjadi bumi. Ini adalah mantra iman. Mantra yang sangat kuat di mana ketika keyakinan seseorang mencapai tingkat yang dapat mengubah dunia, waktu, dan ruang dari segala sesuatu yang diselimutinya. Di bawah keyakinan ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia tidak lagi mempertimbangkan bagaimana cara mematahkan mantra ini, tapi menutup matanya. Sosok di puncak gunung tempat turunnya salju 7 warna yang menahan tubuh muncul di benaknya. Sosok itu meraung ke langit dan mengambil langkah menuju langit. Langkah ini terus muncul di benaknya berkali-kali. Kaki kanan Wang Lin perlahan bangkit dan dia mengambil langkah menuju dunia yang diciptakan oleh keyakinan leluhur kuno. Dengan langkah ini,
Wang Lin mendapat ilusi bahwa dialah sosok yang memegang tubuh dan mengaum ke langit. Perasaan sedih yang tak terlukiskan muncul di hatinya, seolah-olah hatinya sedang diukir. Dia sepertinya lupa bahwa dia sedang bertarung melawan Gu Dao dan bahwa dia akan kembali ke dunia gua. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan yang tak ada habisnya. Kemarahan ini membuat kaki Wang Lin tiba-tiba mendarat. Satu langkah untuk menginjak surga. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.